Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Wahid Alfitra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bugina Agianti MPD, ingin menjelaskan tentang materi membangun konteks teks akademik, menelusuri dan menganalisis model teks akademik dan teks akademik dalam berbagai genre makro. Membangun konteks teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro. Menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Karya tulis ilmiah merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan akademik. Dalam setiap langkah akademik, karya tulis ilmiah selalu ada dan menjadi tulis insan akademik guna menunjukkan derajat keilmiahannya. Teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Sedangkan teks non-akademik adalah segala sesuatu di luar hal-hal yang bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada satu teori tertentu. Jadi teks non-akademik merupakan karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Mengidentifikasi teks akademik dan teks non-akademik. Perbedaan teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Ciri-ciri teks akademik antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah bahwa teks akademik itu lugas, baku, bersifat taksonomik dan abstrak. Banyak memanfaatkan metafora gramatika, banyak memanfaatkan proses rasional, banyak memanfaatkan pengacuan esfora, serta faktual dalam hal genre. Sedangkan teks non-akademik adalah teks yang penulisnya tidak berupa fakta yang umum, melainkan berupa fakta pribadi. Teks non-akademik ini contohnya dongeng, novel, roman, legenda, dan lain-lain. Berikut adalah ciri-ciri teks non-akademik: bersifat mengajak, tidak membuat masalah topik yang dibahas bersifat subjektif. Kalau menganalisis pentingnya teks akademik atau karya ilmiah dapat diartikan suatu tulisan yang pengajiannya sesuai dengan keilmuan yang didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistemika bahasa yang baik dan benar. Ciri-ciri teks akademik yang sering dijumpakan antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian, laporan kegiatan, dan artikel ilmiah. Masuk ke mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. 1. Teks akademik. Lalu ulasan buku, ada proposal, laporan penelitian, artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang di dalamnya terdapat campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai semua jenis teks dalam keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Baik, itu saja dari materi kita membangun konteks teks akademik, menelusuri dan menganalisis model teks akademik dan teks akademik dalam berbagai genre makro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.